Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Sekte Angin Es terletak di dalam kota Kekaisaran Es. Namun orang luar sama sekali tidak diizinkan di dalam area internal Sekte Angin Es. Itu karena mengelilingi Sekte Angin Es adalah penghalang pelindung yang besar. Lingkungan Sekte Angin Es dipenuhi dengan kabut yang melayang sepanjang tahun. Dari luar orang hanya bisa melihat pahatan es yang terletak di puncak biara. Banyak sosok putih bergeser bola-balik di Sekte Angin Es. Seluruh Sekte Angin Es dipenuhi dengan suasana ceria. Di kediaman tamu Sekte Angin Es senior Yufan, Yu Qingzi mengenakan jubah Qian. Wajahnya dipenuhi bekas senyuman. Bing Xian mampu mencapai Kaisar Abadi tingkat 1 dalam waktu yang singkat. Tampaknya keponakan Bing Xian memiliki prospek yang tak terbatas. Kaisar Abadi Yufan juga memiliki senyum di wajahnya. Melihat adegan ini Yu Qingzi diam-diam mencibir. Ada banyak rumor yang menyatakan bahwa Kaisar Abadi Yufan ini adalah ayah biologis Bing Xian. Sepertinya ini bukan rumor yang tidak berdasar. Banyak orang yang menebak siapa sebenarnya ayah Bing Xian itu. 18 kaisar dan 36 raja di bawah Kaisar Yu juga menebak-nebak. Kaisar Abadi Yufan adalah saudara angkat dari Kaisar Abadi Bing Lian dan menjaganya dengan segala cara. Dengan demikian banyak orang menduga bahwa Kaisar Abadi Yufan adalah ayah dari Bing Xian. Namun baik Kaisar Abadi Yufan maupun Kaisar Abadi Bing Lian mengakui hal itu. Xiao Xian dibudidayakan selama kurang dari 100.000 tahun namun mampu mencapai tingkat Kaisar Abadi itu adalah hal yang baik dan buruk. Dia tidak pernah benar-benar menderita di bawah perlindungan Bing Lian. Bing Lian memang sangat mencintai keponakan Bing Xian. Yu Qingzi mengangguk setuju seorang ibu yang peduli. Untungnya Bing Xian secara alami cerdas dan berhasil menumbuhkan ke tingkat Kaisar Abadi bahkan dalam keadaan seperti ini. Dan pada saat ini Yu Qingzi yang sedang mengobrol dengan Kaisar Abadi Yufan, dia sama sekali tidak tahu bahwa Dewa Kematian telah tiba di luar Sekte Angin Es. Kabut memenuhi udara, Qin Yu berada dalam lingkungan yang dipenuhi kabut tak terbatas dari Sekte Angin Es. Kesadaran abadi Qin Yu segera menemukan bahwa Yu Qingzi bersama dengan Kaisar Abadi Yufan. Saat ini seorang wanita berpakaian putih berjalan mendekat. Gadis berpakaian putih ini tampak sangat dingin. Rambutnya diikat dengan jepit rambut giok yang dimasukkan ke dalamnya. Permisi, bolehkah saya bertanya apa yang senior lakukan di sini? Jika senior ingin masuk ke Icewind Sect kami junior ini dapat memberitahu Anda. Wanita berpakaian putih itu sangat menghormati Qin Yu. Terbukti itu karena dia tidak bisa melihat melalui tingkat budidaya Qin Yu. Qin Yu tersenyum ringan dan berkata, "Tidak perlu itu." Wanita berpakaian putih itu menjadi bingung. Biasanya ada banyak orang berdiri di luar Sekte Angin Es untuk mengaguminya. Namun dia dapat mengatakan bahwa Qin Yu adalah seorang ahli yang sangat kuat. Akankah ahli seperti itu berdiri di sana untuk mengagumi Sekte Angin Es? Maka junior ini akan berhenti mengganggu senior. Jika senior ingin memasuki sekte silakan masuk melalui gerbang utama karena Sekte Angin Es kami dikelilingi dengan penghalang besar yang memblokir pintu masuk dari lokasi lain. Kata wanita berpakaian putih itu dengan hormat. Qin Yu tersenyum dan menatap wanita berpakaian putih itu. Kamu pikir aku tidak bisa mengatakan bahwa ada penghalang besar yang melindungi lingkungan sekte? Wanita berpakaian putih itu menjadi agak malu. Tentu dengan kekuatan Qin Yu dia bisa mengetahui dari sekilas penghalang pertahanan yang mengelilingi Sekte Angin Es, bahwa seseorang hanya bisa masuk melalui gerbang utama. Kalau begitu junior ini akan meninggalkan senior sendirian. Gadis berpakaian putih itu kemudian mundur dari lokasi.
Dia merasa sedikit tidak berdaya bagaimana bisa seorang ahli tingkat ini berdiri di luar sekte angin es dan mengagumi bangunan seperti entitas kecil yang belum pernah melihat sesuatu yang hebat, itu pasti agak aneh. Qin Yu berdiri di labirin tanpa bergerak. Setelah jangka waktu tertentu dia akan menggunakan kesadaran abadi untuk menyelidiki sekte angin es yang dikelilingi oleh penghalang besar. Bahkan Qin Yu tidak dapat langsung teleport ke dalam dan hanya bisa masuk melalui gerbang utama. Ini tentang waktu mata Qin Yu bersinar. Kesadaran abadi Qin Yu dengan jelas mendeteksi bahwa pada saat ini Yu Qingzi telah meninggalkan kediaman Kaisar Abadi Yu Fan dan kembali ke rumahnya sendiri. Yu Qingzi terakhir kali dengan Kaisar Abadi Qianqi, kau membimbing beberapa puluh dewa emas level 9 dan 200 dewa emas level 8 untuk mengepung dan membunuhku. Anda bahkan menyebabkan kematian murid saya yang bodoh. Hari ini saya akan membuat Anda melunasi hutang Anda. Tatapan Qin Yu menjadi dingin. Dia mulai berjalan menuju pintu masuk utama sekte angin es. Di semua arah dari seluruh sekte angin es hanya gerbang utama ini yang tidak memiliki penghalang. Namun jika orang luar ingin masuk mereka setidaknya akan diberitahu oleh penjaga dan perlu mendapatkan izin sebelum diizinkan masuk. Namun murid sekte angin es dapat masuk dan hidup sesuai keinginan mereka. Pakar misterius itu datang, wanita berpakaian putih yang sebelumnya bertanya pada Qin Yu berdiri di depan gerbang utama. Melihat Qin Yu berjalan dia melihat ke arahnya. Satu langkah dua langkah Qin Yu mendekati gerbang utama. Senior wanita berpakaian putih itu melangkah maju dan hendak berbicara namun, wosh, tiba-tiba tubuh Qin Yu berubah menjadi sekejap. Sebelum wanita berpakaian putih itu bisa bereaksi dia sudah menerobos gerbang utama. Melihat pemandangan ini wanita berpakaian putih itu sedikit terkejut. Dia kemudian segera bereaksi, ada musuh mengikuti teriakan keras gadis berpakaian putih itu, seluruh sekte angin es menjadi panik. Dengan sosok seperti hantu biru dia menjadi buram tanpa batas. Dengan tangkas dia melewati bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam sekejap dia telah sampai di kediaman Yu Qingzi. Tidak baik pada saat Qin Yu bergegas dengan cepat ke sekte angin es Kaisar Abadi, Yu Fan telah menemukannya dan kemudian menghilang dari kediamannya. Xiao Xian kamu tidak diizinkan keluar, kata Kaisar Abadi Bing Lian dengan dingin. Setelah itu dia keluar dari kamar seperti petir. Dengan kecepatan Qin Yu Qingzi hanya menemukan bahwa seseorang telah bergegas di depan dari gerbang utama sekte angin es sebelum segera menemukan bahwa musuh sudah berada di depan matanya. Respon pertama Yu Qingzi adalah meluncurkan domainnya untuk segera mengikat pergerakan lawan. Top quality immortal armor muncul di tubuh Yu Qingzi. Di tangannya juga ada senjata abadi kualitas tinggi. Pada saat yang sama ketika dia menghindari Qin Yu dia juga segera mengirim transmisi suara. Kamu siapa teman jalan? Saya yakin saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda teman jalan. Qin Yu merasa gerakannya tertahan. Dia pun membungkuk dengan dingin. Domainnya juga diluncurkan ahli tingkat kaisar. Wajah Yu Qingzi menjadi pucat dia bisa merasakan lawannya memperebutkan kendali ruang sekitarnya dengannya. Pada saat ini Yu Qingzi tidak menunjukkan tanda-tanda apapun dan segera mengeluarkan pedangnya untuk menyerang. Yu Qingzi bersiaplah untuk mati. Teriak Qin Yu dengan marah melalui transmisi suara. Lubang hitam di dantian Qin Yu mulai berputar ke arah sebaliknya. Saat berputar ruang di sekitarnya juga mulai berfluktuasi. Yu Qingzi juga merasakan bahwa situasinya buruk. Energi lubang hitam emas muncul di sisi lain saluran lubang hitam. Mengikuti rotasi cepat, lubang hitam itu ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Mengikuti terowongan yang dibuat dengan life elemental energi kabut keemasan melewati saluran dengan kecepatan cepat dan ditembakkan mengikuti arah jari telunjuk Qin Yu. Teknik jari meteor bentuk keempat jari menusuk langit. Bang! Getaran yang keras bergema. Yu Qingzi terlempar ke sisi lain, Kaisar Abadi Yu Fan berdiri di depannya.
Sebelumnya dalam sepersekian detik Kaisar Abadi Yu Fan muncul di depan Yu Qingzi dan memblokir jari menusuk langit Qin Yu. Kediaman Kaisar Abadi Yu Fan sangat dekat dengan rumah Yu Qingzi. Ketika Qin Yu tiba di kediaman Yu Qingzi, Kaisar Abadi Yu Fan telah tiba. Hanya saja dia belum pindah. Pada saat Qin Yu menggunakan Sky Piercing Finger-nya, ruang mulai berfluktuasi dengan Qin Yu sebagai intinya. Merasa bahwa situasinya telah berubah menjadi buruk dan bahwa Yu Qingzi kemungkinan besar tidak dapat menahan langkah tersebut, Kaisar Abadi Yu Fan segera bergerak dan mendorong Yu Qingzi untuk membantu memblokir serangan yang masuk. Siapa sebenarnya kamu, teman jalan? Pada saat ini Kaisar Abadi Yu Fan juga tercengang. Dia siap ketika dia masuk untuk memblokir serangan itu. Namun meskipun dia sudah siap, energi elemen abadi yang dia tutupi pedang abadi kualitas tertinggi, masih sepenuhnya tersentak menjadi ketiadaan oleh Sky Piercing Finger. Bahkan pedang abadi kualitas terbaiknya hampir patah. Aku adalah pembalas. Qin Yu melihat kemunculan Kaisar Abadi Yu Fan dan segera tahu bahwa akan menjadi sedikit lebih merepotkan untuk membunuh Yu Qingzi. Tentu saja ini hanya sedikit lebih merepotkan. Qin Yu tidak cocok dengan level 6 Immortal Emperor. Namun Kaisar Abadi tingkat 6 juga tidak bisa menyakitinya. Dengan pertahanan Qin Yu sangat mungkin baginya untuk membunuh Yu Qingzi bahkan ketika dia dilindungi oleh Kaisar Abadi Yu Fan. Siapa yang berani berperilaku kejam di Sekte Angin Es saya? Teriakan dingin menggema. Armor pertempuran yang muncul seolah-olah terdiri dari es, mistik yang membungkus tubuh wanita cantik yang tinggi dan tidak ternoda. Wanita itu berdiri beberapa puluh meter di sebelah kiri Qin Yu. Di halaman kecil beberapa ahli hebat berkumpul di sana secara tiba-tiba. Sudut bibir Qin Yu sedikit terangkat, dia sangat jelas tentang kekuatan jari menusuk langit. Itu hampir setara dengan Divine Sword serangan jarak dekat Sky Piercer ke tubuh. Setelah semua, Sky Piercing Finger hanyalah energi kental yang dipercepat melalui lubang hitam dan pemahaman ruang Qin Yu. Karena untuk menampilkan kekuatan seperti itu sudah luar biasa. Tapi serangan terkuat Qin Yu bukanlah itu. Melihat Kaisar Abadi Yu Fan dan Kaisar Abadi Bing Lian telah tiba, Yu Qingzi merasa jauh lebih aman di dalam hatinya. Sekaligus dia berdiri di samping Immortal Emperor Yu Fan dan berteriak dingin ke Qin Yu. Kamu siapa? Kebencian apa yang ada di antara kami sehingga Anda ingin membalas dendam? Kamu akan tahu saat kamu mati. Mencemooh Qin Yu membual tanpa malu. Kata Kaisar Abadi Yu Fan dengan dingin. Saya dapat melihat bahwa Anda juga seorang ahli tingkat Kaisar Abadi. Saya tidak tahan jika Anda menyia-nyiakan bertahun-tahun budidaya pahit Anda yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda mengklarifikasi situasinya, saya bisa menjadi mediator Anda, sehingga dendam antara Anda dan Yu Qingzi bisa dihapus. Mendamaikan, Qin Yu mendengar apa yang dikatakan Kaisar Abadi Yu Fan dan menjadi lebih marah. Akankah rekonsiliasi menghidupkan kembali murid tunggalnya? Kaisar Abadi Yu Fan, Yu Qingzi dan Kaisar Abadi Bing Lian melihat diamnya Qin Yu dan semua dengan tenang menunggu jawaban Qin Yu. Jika mereka tidak harus membuat ini menjadi perkelahian, Anda lebih suka tidak melakukannya. Selanjutnya Sky Piercing Finger Qin Yu juga telah menunjukkan kekuatannya. Wosh! Sosok Qin Yu tiba-tiba bergegas ke depan. Mencari azabmu sendiri, Kaisar Abadi Yu Fan juga bergegas menuju Qin Yu. Melihat gerakan Qin Yu, dia sudah tahu keputusan Qin Yu, entah dia yang mati atau aku yang mati. Karena mereka berdua adalah bawahan Kaisar Yu, bagaimana Kaisar Abadi Yu Fan tidak membantu Yu Qingzi? Ekspresi Yu Qingzi dan Immortal Emperor Bing Lian sama-sama dingin. Mereka secara bersamaan bergegas menuju Qin Yu untuk menyerang. Telapak tangan kanan Kaisar Abadi Yu Fan memberikan cahaya keemasan yang menyilaukan, cetakan segel jimat misterius berpola di telapak tangan kanannya. Itu berisi kekuatan gemetar hati. Teknik segel kipas surgawi, teknik yang membuat nama Kaisar Abadi Yu Fan dikenal. Namun jari telunjuk Qin Yu sudah menunjuk ke arah Kaisar Abadi Yu Fan.
Immortal Emperor Yufan yang telah merasakan Sky Piercing Finger tahu bahwa serangan jari Qin Yu sangat kuat dan tidak dapat menahan diri untuk meningkatkan kekuatan serangannya secara maksimal. Sebentar telapak tangan kanan Kaisar Abadi Yufan bersinar lebih terang dari matahari. Serangan telapak tangan, serangan jari, serangan telapak tangan melawan serangan jari, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Bam! Anehnya pada saat serangan mereka mencapai satu sama lain, lengan Qin Yu bergerak, jarinya secara mengejutkan menyapu serangan telapak tangan Kaisar Abadi Yufan dan melakukan serangan telapak tangan ke dadanya tanpa perlawanan. Meskipun Immortal Emperor Yufan terkejut, hatinya menjadi kejam. Kamu berani menghadapi serangan telapak tanganku secara langsung. Kematian, telapak tangan emas itu menempel di dada Qin Yu. Mengikuti energi telapak tangan sosok Qin Yu membuat busur dan secara mengejutkan mulai bergegas menuju Yu Qingzi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Abadi Yufan tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ketika dia mengambil serangan jari Qin Yu, dia bisa menentukan kekuatan Qin Yu. Dia tidak percaya bahwa Qin Yu mampu menerima serangan telapak tangannya dan tidak mati. Ekspresi Qin Yu menjadi dingin. Luka di dadanya telah dipulihkan oleh energi elemen kehidupannya dalam sekejap mata. Pada saat dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan telapak tangan itu, lubang hitam di tubuh Qin Yu sudah mulai berputar terbalik. Dengan Qin Yu sebagai pusat, ruang di sekitar mulai berosilasi. Keburaman emas yang telah mencapai kecepatan yang menakutkan dipancarkan dari lubang hitam. Ini mengikuti jari telunjuk Qin Yu dan ditembakkan. Di halaman, hampir tepat setelah melakukan serangan telapak tangan itu, Qin Yu sudah mengarahkan jari telunjuknya ke arah Yu Qingzi. Keburaman emas ditembakkan dengan kecepatan yang mencengangkan, melesat melintasi lintasan yang paling mempesona. Jari menusuk langit. Pada saat jari Qin Yu diarahkan ke arah Yu Qingzi, dia telah menutup matanya dan menggunakan kesadarannya untuk sepenuhnya mengontrol lintasan jari menusuk langit. Pada saat itu jiwa Qin Yu jelas merasakan fluktuasi dalam ruang kosmik. Setelah fluktuasi jari menusuk langit, Qin Yu juga mulai sedikit bergerak. Kekuatan Sky Piercing Finger telah mencapai maksimumnya. Yu Qingzi mengacungkan pedangnya untuk memblokir. Bang! Buram emas menyapu top quality Immortal Sword dan ditembakkan ke perut Yu Qingzi. Terlalu cepat, itu sangat cepat sehingga pedang abadi Yu Qingzi bahkan tidak berhasil melakukan kontak dengan Sky Piercing Finger. Sky Piercing Finger menembus top quality Immortal Armor milik Yu Qingzi dan pada saat yang sama juga menembus Nas Chen Soul Yu Qingzi. Yu Qingzi, apakah kamu masih ingat malam itu di Maple Moon Star? Malam itu anak buahmu membunuh muridku, hari ini aku membunuhmu. Jangan khawatir, tidak hanya Anda, Kaisar Abadi Qian Qi suatu hari akan bergabung dengan Anda. Pada saat jiwa Yu Qingzi mulai berpencar, transmisi suara Qin Yu terdengar di benak Yu Qingzi. Itu kamu? Mata Yu Qingzi terbuka lebar. Dia kemudian pingsan dengan suara keras. Yu Qingzi tewas di tempat. Qin Yu dengan dingin melirik Yu Qingzi yang meninggal tidak puas dan dengan mata terbuka dia mulai mengingat Liu Hansu. Murid bodoh ketiga Kaisar Abadi dari malam itu semua akan dimakamkan bersamamu. Tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Sekarang hanya tersisa satu. Tiba-tiba Qin Yu menghilang dari tempat kejadian. Kaisar Abadi Binglian dan Kaisar Abadi Yufan melihat Yu Qingzi mati dan Qin Yu menghilang, mereka berdua sedikit terkejut. Hanya dalam beberapa saat keduanya pulih dan bereaksi. Tutup arai penyampaian antar bintang, jangan biarkan siapapun lolos. Kaisar Abadi Binglian mengeluarkan mutiara spiritual transmisi miliknya. Kejar dia, teriak Kaisar Abadi Yufan dengan dingin. Dia segera bergegas keluar dari Sekte Angin Es. Melihat Kaisar Abadi Yufan yang tiba-tiba muncul, Qin Yu terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menahan kekuatanku dan jiwaku juga telah berasimilasi dengan air mata meteorik. Bagaimana Kaisar Abadi Yufan ini menemukanku? Qin Yu tidak bisa mengerti.
namun dia juga tidak bisa tetap terpana saat ini. Divine Sword Sky Piercer muncul di kaki Qin Yu. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Qin Yu tidak berani menggunakan teleportasi besar di medan perang. Mencoba kabur, bahkan jika Anda bisa melarikan diri dari Kaisar Yu dan Kaisar Mistik, saya tetap tidak akan mengizinkan Anda untuk melarikan diri dari saya. Immortal Emperor Yu Fan melihat ke arah Qin Yu menghilang dan dengan dingin tertawa. Dia kemudian segera mulai mengejar Qin Yu lagi. Bing Lian, kamu tidak perlu mengejar-ngejar lagi, serahkan saja semuanya padaku. Pada saat yang sama Kaisar Abadi Yu Fan mengirimkan transmisi suara melalui kesadaran abadi kepada Kaisar Abadi Bing Lian. Kaisar Abadi Bing Lian yang mengejar di tengah jalan segera berhenti. Kakak, jika pria itu ingin menjadi sangat kuat, lebih baik bagimu untuk mengirim transmisi ke Kaisar Yu. Selain itu kami masih harus melaporkan kematian Yu Qingzi kepada Kaisar Yu. Benar, aku tahu. Kaisar Abadi Yu Fan mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Saat dia mengejar Qin Yu, dia mulai mengirim transmisi ke Kaisar Yu. Pergilah, melihat bahwa ia telah meninggalkan Kaisar Abadi Yu Fan jauh di belakang, Qin Yu mulai melakukan teleportasi besar. Segera dia menghilang dari angin dingin yang tak berujung. Target Greater Teleportation-nya adalah planet yang agak jauh dari White Eye Star Green Tree Star. Green Tree Star berada di galaksi yang sama dengan White Eye Star. Ada lebih dari selusin planet di antara mereka. Di bintang pohon hijau ada banyak pohon raksasa. Masing-masing pohon itu tingginya lebih dari beberapa ratus meter. Seluruh bintang pohon hijau ditutupi oleh warna hijau yang tak ada habisnya. Itu adalah pemandangan yang indah. Sungguh aneh bagaimana Kaisar Abadi Yu Fan ini berhasil menemukan keberadaan saya. Qin Yu berdiri di atas sebuah pohon besar. Dia sangat bingung, bahkan Kaisar Yu dan Suetianya tidak dapat menemukan saya setelah saya menghilangkan aura saya. Bagaimana Kaisar Abadi Yu Fan menemukan saya? Memiliki air mata meteorik, kemampuan Qin Yu untuk menyembunyikan dirinya selalu menjadi sesuatu yang paling dia banggakan. Namun sekarang dia malah ditemukan oleh Kaisar Abadi Yu Fan. Bagaimana Qin Yu tidak merasa kesal dan bingung? Mungkinkah Immortal Emperor Yu Fan membutakan mengejar saya dan secara kebetulan berhasil menemukan saya? Semakin Qin Yu memikirkannya, semakin dia berpikir bahwa itu masalahnya pasti dia beruntung. Tiba-tiba siluet ditembakkan ke arahnya dengan kecepatan cepat dari jauh. Kesadaran immortal sensitif Qin Yu segera menemukan orang yang masuk. Orang yang masuk ini secara tak terduga adalah Kaisar Abadi Yu Fan. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Yu sekali lagi tertegun. Dia tiba di bintang pohon hijau melalui teleportasi besar. Bagaimana Kaisar Abadi Yu Fan mengetahui bahwa dia berada di bintang pohon hijau? Sinar cahaya keemasan ditembakkan ke arah Qin Yu. Qin Yu segera bergegas menghindar. Itu adalah pedang abadi Kaisar Yu Fan. Qin Yu tidak ingin bertarung melawan Kaisar Abadi tingkat 6 ini sama sekali. Membunuh Kaisar Abadi tingkat 6. Qin Yu tahu bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk itu. Baik itu pengetahuan dan pemahaman domain atau kekuatan serangannya, keduanya jauh lebih lemah. Di Ice Wind Sek lawannya hanya menggunakan top quality Immortal Sword dan mampu memblokir jari Sky Piercing miliknya. Kesenjangan kekuatan di antara mereka terlihat jelas. Kamu siapa? Mengapa Anda harus membunuh Yu Qingzi? Jika Anda memiliki kemampuan dan keberanian, umumkan siapa Anda. Teriak Kaisar Abadi Yu Fan melalui transmisi suara. Sebenarnya Kaisar Abadi Yu Fan juga sakit kepala. Kecepatan lari orang ini pasti cepat. Sangat sulit bagiku untuk menangkapnya. Sepertinya saya hanya bisa meminta bantuan dari pedang berdarah hijau abadi Kaisar Yu. Sayangnya Kaisar Yu masih kembali ke markas, berada beberapa bidang bintang jauh dari sini dan tidak bisa datang ke sini dalam waktu singkat. Kaisar Abadi Yu Fan merasa tidak berdaya. Saat ini dia hanya ingin tahu nama Qin Yu sehingga mereka bisa mengejarnya di masa depan.
Qin Yu terus melarikan diri, pada saat yang sama dia mengirim transmisi suara. "Yu Fan, apa kamu bodoh? Anda ingin saya mengumumkan nama saya? Jika Anda memiliki kemampuan temukan sendiri, selamat tinggal." Qin Yu sekali lagi melempar Kaisar Abadi Yu Fan dengan kecepatannya. Bajingan ini, Kaisar Abadi Yu Fan menjadi marah. Karena dia tidak dapat mengimbangi kecepatan lawannya, lalu apa yang bisa dia lakukan? Qin Yu terbang ke jarak yang sangat jauh dan menyingkirkan Kaisar Abadi Yu Fan. Melihat bahwa ruang di sekitarnya stabil, dia segera menggunakan teleportasi besar untuk sekali lagi melarikan diri. Jika dia bisa mengejarku lagi maka itu akan sangat aneh. Qin Yu duduk di atas batu. Dia merasa enggan, namun tetap menyebarkan kesadaran abadi untuk melihat apakah Kaisar Abadi Yu Fan akan mengejarnya. Dalam hitungan detik, seorang pria tiba-tiba muncul beberapa ratus meter dari Qin Yu. Terbukti pria ini juga menggunakan sesuatu yang mirip dengan Greater Teleportation. Immortal Emperor Yu Fan datang mengejarku lagi. Qin Yu merasakan sakit kepala yang hebat. Apa sebenarnya yang terjadi? Namun dia tidak dapat menghabiskan waktu memikirkannya karena Kaisar Abadi Yu Fan telah tiba olehnya. "Aku benar-benar tidak bisa berdamai kecuali aku membunuhmu." Qin Yu sangat marah. Qin Yu mengarahkan jarinya ke arah Kaisar Abadi Yu Fan. Sebuah blur emas tiba-tiba ditembakkan. Mengikuti lintasan lurus itu ditembakkan dengan cepat ke arah Kaisar Abadi Yu Fan. Keburaman emas itu sangat aneh. Tampaknya akan berada dalam garis lurus tetapi selalu ada sensasi melayang padanya. Berhenti, Kaisar Abadi Yu Fan menunjuk dengan pedangnya. Ujung tajam pedangnya mengenai blur emas secara langsung. Dengan sedikit gemetar di tubuhnya dia telah mematahkan serangan Qin Yu. "Pemahaman Anda terhadap domain cukup bagus, sayangnya jika dibandingkan dengan milik saya jarak antara kita masih sangat jauh," kata Immortal Emperor Yu Fan sambil tertawa ringan. Serangan pedangnya sebelumnya tampaknya tidak cepat sama sekali, tetapi mampu memblokir jari Sky Piercing yang sangat cepat. Inilah tepatnya perbedaan antara level alam. Immortal Emperor, Yu Fan melihat bahwa kali ini Qin Yu secara mengejutkan tidak segera melarikan diri dan diam-diam senang. Dia mulai terbang cepat menuju Qin Yu. Pada saat yang sama dia meluncurkan domainnya, kekuatan domain bergantung pada jangkauannya. Dengan kekuatan Immortal Emperor Yu Fan, jika dia membuat domain yang lebarnya beberapa ribu mil meskipun itu mungkin tampak sangat bagus, itu sebenarnya tidak akan menyebabkan banyak ancaman terhadap mereka yang tercakup dalam domainnya. Sebaliknya jika Immortal Emperor Yu Fan mengeksekusi domain yang lebarnya beberapa ratus meter, maka domain tersebut akan menjadi kecil dan juga akan jauh lebih mengancam mereka yang ada di dalam domain tersebut. Namun karena domainnya kecil itu juga lebih sulit bagi seseorang untuk mencoba menahan musuh dalam jangkauan domain tersebut. Kali ini Qin Yu tidak melarikan diri. Sebagai gantinya dia menyerang. Hal ini menyebabkan jarak keduanya menjadi sangat dekat. Tatapan Immortal Emperor Yu Fan berubah menjadi sengit. Segera Qin Yu merasa seolah-olah ruang sekitarnya telah berubah menjadi rawa, gerakannya telah menerima rintangan yang sangat besar. Menginjak pedang ilahi penusuk langit, melarikan diri, kamu tidak akan lolos kali ini. Kamu yang berani membunuh bawahan Kaisar Yu mencari kematianmu sendiri. Kaisar Abadi Yu Fan segera bergegas. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Qin Yu. Mencoba mengejarku, Qin Yu juga mencoba menggunakan domainnya. Namun pemahamannya terhadap ruang tidak jauh dari tingkat 6 Kaisar Abadi Yu Fan dan benar-benar tidak dapat menggunakan domain sendiri untuk memecah domain lawannya. Jarak antara keduanya dengan cepat semakin dekat. Qin Yu menjadi cemas, mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Sebelumnya ketika Anda melihat saya alih-alih berlari Anda memutuskan untuk melawan saya. Itu adalah kesalahan terburuk yang pernah Anda buat. Pola segel jimat bercahaya emas muncul di tangan kiri Kaisar Abadi Yu Fan.
Pedang abadi yang dia injak juga mulai memancarkan cahaya keemasan. Immortal Emperor Yufan benar-benar yakin bahwa dia akan dapat menangkap Qin Yu kali ini. Namun gravitasi yang jauh lebih kuat dari domain tiba-tiba menghampirinya. Gravitasi ini begitu kuat sehingga menyebabkan Kaisar Abadi Yufan yang sama sekali tidak siap tiba-tiba tenggelam dan menabrak tanah. Memanfaatkan kesempatan itu Qin Yu segera menjauhkan diri dari jangkauan domain. Immortal Emperor Yufan hanya bisa menyaksikan Qin Yu menghilang dari pandangannya. Mungkinkah Qin Yu ini benar-benar orang dari alam bintang gelap? Selain alam bintang gelap seharusnya tidak ada tempat lain yang mahir dalam domain gravitasi. Kaisar Abadi Yufan memiliki ekspresi serius. Sebagai Kaisar Abadi tingkat 6 dia tahu banyak tentang alam abadi dan iblis ini. Seorang ahli tingkat kaisar dari Darkstar Realm secara mengejutkan datang untuk membunuh Yu Qingzi. Kaisar Abadi Yufan tahu tentang keseriusan masalah ini. Kapan Yu Qingzi memprovokasi orang-orang dari alam bintang kegelapan? Saya pasti harus melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. Tidak, saya harus menangkap pembunuh sebelum itu. Saya perlu memahami sepenuhnya tentang situasi ini. Kerangka pikiran Immortal Emperor Yufan benar-benar berbeda sekarang. Sebelumnya dia hanya ingin membunuh Qin Yu. Namun sekarang, bahkan jika Qin Yu tidak menyerangnya dia masih tidak berani membunuh Qin Yu. Ketika membandingkan mempertahankan klannya dibandingkan dengan klan naga dari alam iblis, orang-orang dari alam bintang kegelapan yang legendaris bahkan lebih protektif terhadap klan mereka. Siapapun yang berani membunuh satu anggota klan mereka kemungkinan besar semua ahli dari alam bintang kegelapan akan segera pindah. Kaisar Abadi Yufan masih ingat, bahwa Kaisar Abadi di bawah Kaisar Mistik membunuh seseorang dari alam bintang gelap yang memiliki kekuatan Dewa Emas dan akhirnya Kaisar Mistik terpaksa mempersembahkan Kaisar Abadi itu ke alam bintang gelap dan membiarkan mereka melakukannya. Tangani dia seperti yang mereka inginkan. Untungnya orang-orang dari alam bintang kegelapan tidak suka mengasosiasikan diri mereka dengan masalah alam abadi dan alam iblis. Jika tidak, siapa yang tahu betapa kacau jadinya alam abadi dan iblis ini. Qin Yu sekali lagi menggunakan teleportasi besar dan melarikan diri ke planet baru. Pemahaman saya terhadap ruang masih jauh lebih rendah dari Kaisar Abadi Yufan ini. Di luar dugaan perbedaan antara kekuatan domain kami sangat besar. Dalam domainnya, saya hanya dapat mengandalkan domain gravitasi ini. Qin Yu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Pada saat yang sama kesadaran abadinya dengan hati-hati mengamati sekitarnya. Benar saja Kaisar Abadi Yufan juga berteleportasi ke sini. Tanpa ragu-ragu sedikit pun Qin Yu segera naik Divine Sword Sky Piercer dan mulai melarikan diri. Teman dari alam bintang kegelapan, bagaimana Yu Qingzi membuatmu marah sampai membuatmu membunuhnya? Yakinlah saya tidak akan menyerang Anda. Transmisi suara Immortal Emperor Yufan terdengar di benak Qin Yu. Bukan menyerang siapapun yang percaya itu adalah idiot, Qin Yu malah dipercepat. Tepat setelah dia melepaskan Kaisar Abadi Yufan, dia segera menggunakan teleportasi besar dan sekali lagi tiba di planet lain. Baru setelah tiba di planet baru Qin Yu bereaksi. Dia menyebutku teman dari alam bintang gelap. Qin Yu terkejut. Darkstar Realm, bagaimana dia bisa berpikir bahwa aku dari Darkstar Realm? Mendengar kata-kata Darkstar Realm, Qin Yu teringat peta yang diberikan kepadanya oleh Aohumi. Tidak ada peta alam bintang gelap. Di alam abadi dan iblis 20% wilayah milik alam abadi, 20% milik alam iblis dan 50% milik alam setan. Adapun 10% yang tersisa itu adalah alam bintang gelap legendaris, alam bintang gelap yang tidak memiliki banyak reputasi. Orang-orang dari alam bintang kegelapan tidak akan meninggalkan alam bintang gelap dalam keadaan normal. Orang-orang dari dunia luar juga tidak diizinkan memasuki alam bintang gelap. Bahkan Kaisar Abadi biasa mereka hanya tahu bahwa ada wilayah misterius di dalam alam abadi dan iblis yang tidak bisa mereka masuki.
Namun Kaisar Abadi dengan status biasa juga tidak tahu bahwa wilayah misterius ini disebut alam bintang gelap. Saya adalah orang dari alam bintang kegelapan, bagaimana saya tidak tahu itu, Qin Yu sedikit tersenyum. Di peta yang Ao Wuming berikan tidak banyak pengenalan tentang Dark Star Realm. Itu hanya memiliki satu kalimat jangan memasuki alam bintang gelap. Niat klan naga sangat jelas. Jika seseorang tidak memasuki alam bintang gelap maka mereka tidak akan membuat marah orang-orang dari alam bintang gelap. Bagaimanapun orang-orang dari alam bintang gelap kecuali untuk alasan yang bertentangan dengan keinginan mereka tidak akan meninggalkan alam bintang gelap. Saya tidak akan memikirkan masalah ini lagi, kenapa Immortal Emperor Yu Fan selalu dapat menemukan tempat saya berteleportasi, Qin Yu mulai merenungkan. Teman dari alam bintang gelap dia di sini lagi. Tepat setelah mendengar transmisi suara dalam pikirannya, Qin Yu segera melangkah ke Divine Sword Sky Piercer dan mulai melarikan diri lagi. Saat dia melarikan diri Qin Yu masih merenungkan tentang bagaimana Kaisar Abadi Yu Fan terus menemukannya. Setelah terus menggunakan teleportasi besar ke 3 planet, saya akhirnya tiba di ujung paling barat laut dari galaksi angin puyuh. Ini adalah lokasi terdekat dengan perbatasan galaksi Angelika Dahurika. Aku seharusnya bisa menggunakan teleportasi lebih besar untuk berteleportasi ke sana sekaligus. Qin Yu mengikuti peta dan menemukan bahwa perbatasan terdekat galaksi angin puyuh ke galaksi Angelika Dahurika ada di sini. Melihat saat dia akan tiba di galaksi Angelika Dahurika, hati Qin Yu juga menjadi sedikit lebih tenang. Persis seperti yang telah diantisipasi Qin Yu. Qin Yu berhenti sejenak dan Kaisar Abadi Yu Fan sudah muncul di planet ini. Teman dari alam bintang kegelapan, kata Kaisar Abadi Yu Fan dengan wajah penuh senyum. Diamlah, kata Qin Yu sambil mengulurkan tangannya. Di sebelah barat laut dari sini ada galaksi Angelika Dahurika. Galaksi Angelika Dahurika adalah galaksi Kaisar Qian. Cukup aku akan pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu Qin Yu segera melangkah ke Divine Sword Sky Piercer dan mulai melarikan diri dengan cepat. Setelah waktu yang singkat Qin Yu melakukan teleportasi besar dan meninggalkan galaksi angin puyuh dan tiba di wilayah Kaisar Qian, galaksi Angelika Dahurika. Wilayah Kaisar Qian, Kaisar Abadi Yu Fan mengerutkan kening. Dia ingat kata-kata Kaisar Yu, kecuali penting jangan menyerang orang lain di wilayah Kaisar Qian. Untuk saat ini saya tidak ingin menjadi musuh Kaisar Qian. Saya tidak akan menyerang, saya pikir tidak apa-apa bagi saya untuk hanya mengejar. Segera Kaisar Abadi Yu Fan melakukan teleportasi yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.